Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Az-Zahra Masjid Bahrul Ulum yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari Jumat ini kita bisa berada dalam sebuah Raudhatil Jannah insyaallah, di taman surga, atau insyaallah menjadi miniatur ya dari taman surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kamu sedang lewat berjumpa dengan Raudhatul Jannah, taman surga, maka masuklah, bergabunglah dalam taman surga tersebut. Para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apakah taman surga itu? Maka taman surga itu adalah majalisud dzikri atau majalisul ilmi, atau majalisul halali wal haram. Taman-taman surga itu merupakan majelis-majelis kegiatan di mana kaum muslimin berkumpul untuk mengingat Allah, berbicara tentang ilmu dan berbicara tentang perkara-perkara yang menyangkut hukum halal dan haram. Maka pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait dengan perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada surga dan insya Allah sekaligus yang akan menjauhkan kita dari neraka. Perkara itu disebutkan dalam Adabul Mufrad ya, bab silaturahim. Bab silaturahim oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufradnya, hadis ke-49. Haddatsana Abu Nuaimin, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Qala haddatsana Amru ibnu Utsman ibnu Abdullah ibni Mauhabin, dan juga telah menceritakan kepada kami Amru bin Utsman ibnu Abdullah bin Mauhib, di mana Abdullah ibnu Mauhib berkata, "Sami'tu Musa ibnu Talhah yadhkuru
an Abi Ayyub al-Ansari. Abdullah ibnu Mauhib telah mendengarkan ya dari Musa bin Tolhah, di mana beliau menyebut satu kejadian ya, yang diriwayatkan oleh Abi Ayyub al-Ansari, seorang sahabat. Apa kejadiannya? Anna a'rabiyan arada 'alan nabi fi masirihi. Ya, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan, ya, tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang menghadang jalannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala, lalu Arab Badui itu kemudian berkata, akhbirni ma yuqarribuni minal jannati. Beritahukanlah kepadaku wahai Muhammad, apakah perkara yang bisa membuatku dekat kepada surga. Wa yubaiduni minan nar, dan perkara yang akan membuatku jauh dari api neraka. Nah, ini adalah perkara yang tentunya sangat baik ya, karena semangat untuk menuntut ilmu, ya, semangat untuk mengetahui perkara penting ya dalam kehidupan ini, ya, yang ini dilakukan oleh seorang Arab Badui ketika Rasulullah sedang mengadakan perjalanan. Tiba-tiba dihadang oleh seorang Arab Badui itu gara-gara ingin mengetahui, ya, ingin menanyakan ya tentang perkara yang membuat kita bisa didekatkan, ya, membawa kita ke surga dan membuat kita jauh dari neraka. Ini pertanyaan yang sangat penting, yang tentunya kemudian bermanfaat untuk seluruh umat manusia, ya, bukan sekedar jawaban Rasulullah itu khusus kepada orang Badui itu saja, ya, tetapi ketika ini menjadi sebuah hadis yang diriwayatkan ya dari satu rawi kepada rawi yang lain, satu periwayat hadis sampai kemudian dibukukan oleh Imam Bukhari ini, maka pertanyaan orang Badui tadi menjadi sangat berguna untuk semua umat Nabi Muhammad SAW, yaitu pertanyaannya tentang apakah perkara yang bisa membuat kita dekat atau menjadi jalan kita masuk surga, dan perkara yang akan membuat kita jauh dari neraka. Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, menjawab dari keingintahuan seorang Badui tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan, ta'budullaha, ya, ta'budullaha, yang pertama adalah kamu harus menyembah Allah. Wala tusyrik bihi syai'an, yang kedua kamu tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wa tuqimus sholata, yang ketiga adalah kamu melaksanakan atau menegakkan sholat. Wa tu'tiz zakata, yang keempat adalah kamu menunaikan zakat. Dan yang kelima adalah watasilur rahima, menyambung rahim atau bersilaturahim.
Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi saya katakan bahwa pertanyaan orang Arab Badui tadi yang dijawab oleh Rasulullah SAW dengan 5 kiat ya, 5 jalan ya untuk membuat kita insya Allah dekat kepada surga. Nah, ini tentunya bukan khusus ya, jawabannya bukan khusus untuk orang Arab Badui tadi, tetapi ini kemudian menjadi syariat, menjadi jalan untuk kita ikuti ya. Semua umat Nabi Muhammad SAW berpeluang untuk dekat ya, kepada surga. Atau dengan kata lain, ada 5 perkara, ada 5 jalan yang membuat kita akan masuk ke dalam surga ya. Dan sekaligus ketika 5 perkara itu kita lakukan, maka kita juga berarti akan dijauhkan dari api neraka. Yang pertama adalah tentunya kewajiban kita menunaikan hak Allah ya. Yang pertama adalah anta'budallah, menyembah Allah ya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala ya, apabila kita menunaikan hak Allah, maka Allah akan menunaikan hak kita ya. Apa itu haknya Allah? Haknya Allah adalah bahwa kita harus atau wajib untuk menyembahnya ya. Dan ketika kita menyembah Allah, tentunya harus meninggalkan sesembahan selainnya, maka dibarengi dengan wala tusyriku bihi syai'an ya. Menyembah Allah dengan tidak menyekutukan dengan yang lain ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Dan tidaklah kita diperintahkan sebagai hamba yang diciptakan untuk menyembah Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ya. Tidaklah kita ini jin dan manusia diciptakan kecuali hanya untuk menyembah Allah. Maka melaksanakan ibadah itu merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai hak Allah ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena kita telah diciptakan oleh Allah. Maka rasa syukur itu harus kita tunaikan dengan menyembah Allah pertama, dan dengan tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan apapun ya. Maka makna mukhlishina lahuddin itu artinya adalah bahwa kita harus menyembah Allah dengan semurni-murninya, setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya, yakni tidak dibarengi dengan satu bentuk penyembahan ya kepada Tuhan-Tuhan yang lain dalam bentuk apapun. Apakah itu Tuhan yang berbentuk nafsu kita, ataukah itu Tuhan yang berbentuk materi ataupun benda, harta, apakah itu Tuhan yang berbentuk jabatan ya, atasan ya, atau berbentuk apa saja. Ya, ketika kita mencintai hal-hal itu mengalahkan cinta kepada Allah ya, maka itu kita atau hal itu bisa menjadi Tuhan kita ya. Jadi mempertuhankan sesuatu itu apabila kita dikalahkan kecintaan kita ya, dikalahkan dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, atau kita mementingkan
larangan-larangan ataupun taat kepada hal-hal yang membuat kita jadi ingkar kepada Allah, berarti kita telah mempertuhankan selain Allah. Ya. Maka ketika kita menunaikan kewajiban atau menunaikan hak Allah, maka Allah akan menunaikan atau memberikan hak kita. Dan apa itu hak kita? Adalah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Dan tentunya secara otomatis ketika kita didekatkan kepada surganya Allah, maka kita juga dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam beribadah, ya sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mulk, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Tuhan yang telah menciptakan hidup dan mati atau kematian dan kehidupan, ya, tujuannya untuk memberi atau menjadi ujian, ya, kepada kita, ya, dengan adanya kematian dan kemudian nanti dihidupkan kembali, ya, kita diuji oleh Allah. Siapakah yang mempersiapkan kematiannya dan menghadapi kehidupan kembali dengan amal yang terbaik, ya, dengan ibadah yang terbaik. Ya. Fudail bin Iyad mengatakan, bagaimana sebuah ibadah atau sebuah amalan itu disebut ahsanu amalah. Amalan atau ibadah yang terbaik itu harus memenuhi dua syarat. Ya, yang pertama adalah aswabuhu, akhlasuhu wa aswabuhu. Ya. Makna ahsanu amala itu adalah yang pertama yang paling ikhlas, akhlasuhu, ya, orang yang beribadah yang paling ikhlas ibadahnya, ini yang pertama. Tetapi ikhlas saja tidak cukup, ya, harus apa? Aswabuhu, yang paling tepat, ya, yang paling sesuai menurut syariat, menurut tuntunan syariat Allah, baik menurut Al-Quran ataupun menurut sunnah Rasulullah SAW, ya. Sehingga makna ahsanu amala itu adalah ketika kita mempersiapkan kematian kita untuk menghadapi kehidupan, untuk mempertanggungjawabkan amalan kita, maka yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu apabila kita beribadah dengan cara yang paling ikhlas semata-mata karena Allah, dan dengan cara yang tepat sesuai dengan tuntunan dan ajaran Allah dan Rasulnya, ya. Dan kemudian tentunya kita menghindari perbuatan riya dalam beribadah, ya, sebagai konsekuensi tadi wala tusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, ya, karena perbuatan riya itu adalah perbuatan disebut sebagai asyirkul asghar, ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang aku paling takutkan dialami ataupun terjadi pada umatku adalah mereka melakukan asyirkul asghar, ya, kesyirikan yang paling kecil, yang lembut seperti semut, ya, tidak banyak orang sadar atau menyadarinya. Maka ditanyakan oleh sahabat, apakah itu yang disebut asyirkul asgharu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ar-riya'u,
riya itu adalah syirik, perbuatan syirik yang kecil. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, ya, sebagai bentuk pemenuhan hak Allah, ya, kepada untuk kita laksanakan, maka sekaligus kita harus membersihkan diri kita dari perbuatan syirik yang sekecil apapun, ya. Dan ketika kita tidak menyadarinya, oleh sebab itu kita diajar, diberi doa, ya, oleh Rasulullah SAW, karena kadang-kadang kita tidak sadar kemasukan sifat-sifat riya di dalam diri kita sebagai bentuk syirik kecil itu. Oleh sebab itu Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya, ini adalah doa yang disunahkan dibaca setiap pagi dan petang supaya kita tidak terpapar, ya, oleh perbuatan syirik yang kita tidak sadar, ya. Jadi Allahumma inni a'udzubika, Allah, atau Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu min an nusyrika bika na'lamu, ya, dari perbuatan menyekutukan kepadamu dengan perbuatan yang kami ketahui, ya, dengan sengaja atau kami sadar, au bima la na'lamu, atau dengan perbuatan syirik yang tidak kami sadari, ya, yaitu diantaranya adalah riya. Riya itu kadang-kadang, ya, kita tidak sadar kita melakukan perbuatan syirik, ya, kepada Allah, menyekutukan Allah, ya, karena itu bisikan setan. Tiba-tiba kita, misalnya contohnya kita sedang sholat, ya, kita sedang sholat dan kemudian ada yang mengikuti kita berjamaah di belakang kita, ya, ada setan yang membisikkan di tengah sholat itu, baca itu bacaanmu yang bagus karena di belakangmu ada mertuamu, ada calon mertuamu, ada ini, ada itu, ya. Jadi bisikan setan itu kemudian tidak kita sadari, ya, kita turuti, ya, padahal itu adalah bisikan yang membuat kita jadi riya, ya. Maka salah satu pembuat atau yang menyebabkan orang itu sholat tapi disebut celaka itu adalah sifat riya. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, yang beribadah, memenuhi haknya Allah, tetapi kemudian dianggap celaka oleh Al-Quran. Ya, siapa itu orang yang sholat tapi celaka? Ya, alladzina hum an sholatihim sahun, yakni orang yang lupa terhadap konsekuensi sholatnya, ya, sholat tapi masih tidak menghentikan perbuatan mungkar, ya, menjalankan sholat tapi lengah, ya, atau selalu menunda-nunda waktu sholatnya sehingga keluar dari waktu sholat, ya, atau tidak konsekuen dengan sholatnya, karena sholat itu seharusnya tanha anil fahsya'i wal munkar, ya. Ketika kita sudah menunaikan kewajiban kita kepada Allah dengan sholat, maka sholat itu harus bisa menjadi penghenti, ya, penyebab kita berhenti dari melakukan perbuatan mungkar. Walladzina hum yura'un, ya, dan
apa namanya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Ya, orang-orang yang sholat tetapi sholatnya hanya untuk pencitraan. Ya, yuraun itu apa? Ya, untuk ditunjukkan bahwa dia orang beragama, ya, apalagi di tahun-tahun politik seperti ini ya. Ya, kadang-kadang ada orang yang ya niat ke masjidnya supaya dianggap oleh konstituen pemilihnya lah ya, pemilihnya sebagai orang beragama ya, konstituennya ya. Nah, ini disebut yuraun ya, sholat hanya untuk pencitraan. Maka ini adalah bentuk kesyirikan ya. Padahal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu atau orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ya untuk beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya. Ya, setulus-tulusnya. Ya, jadi beribadah atau amalan yang akan diterima oleh Allah itu syaratnya tadi dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah shawab, ya, benar, kata Fudail bin Iyad ya. Jadi benar artinya apa? Sesuai dengan tuntunan syariat ya. Walaupun ikhlas tapi kalau tidak memenuhi tuntutan syariat atau tuntunan syariat ya tidak diterima ya. Maka untuk atau supaya amalan ibadah kita itu benar, maka syaratnya adalah dengan berilmu ya, al-ilmu. Itulah sebabnya maka dikatakan al-amalu bila ilmin ya, mardudun la yuqbalu ya. Amal atau perbuatan itu kalau dikerjakan walaupun ikhlas tapi tanpa dasar ilmu, maka dia akan tertolak ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi dua cara atau jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah yang pertama tadi menjalankan ibadah ya, dan meninggalkan perbuatan syirik ya. Yang paling kecil yang harus kita waspadai adalah bersifat atau bersikap riya. Kemudian jalan yang ketiga adalah wa tuqimus sholata ya, tuqimus sholata dengan menegakkan as-sholah. Iqamatus sholah itu menurut para ulama ya, sholat itu disebut iqamah atau muqamatun, ditegakkan apabila satu tentunya memenuhi syarat-syaratnya, yang kedua memenuhi rukun-rukunnya, yang ketiga adalah menjaga waktu-waktunya, yang keempat adalah menjaga adab-adabnya. Jadi ada 4 kesempurnaan atau menjadikan sholat kita disebut muqamah atau ditegakkan. Yang pertama tadi adalah memenuhi syarat-syaratnya ya. Maka di sini kita belajar ilmu fikih ya, apa saja yang masuk dalam syarat ya wajibnya sholat atau syarat sahnya sholat ya. Kemudian rukun-rukunnya, apa saja yang termasuk rukun ya, tiang yang harus dilaksanakan di dalam sholat kita. Dan gitu juga ya terkait dengan waktu-waktunya. Jadi menjaga sholat
waktu sholat, ya. Sholat itu hanya sah kalau dilakukan pada waktunya, ya. Sebagaimana Allah berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu menjadi kewajiban bagi kaum yang beriman, kaum mukminin, ya, dalam waktu yang telah ditetapkan, ya. Jadi menjaga waktu-waktunya, ya, tidak kemudian disebut sahun, ya. Sahun, diantara makna sahun, ya, orang-orang yang menyia-nyiakan sholatnya, ya, menunda-nunda waktu sholat, sudah masuk sementara sudah harusnya sholat, tiba-tiba kemudian dia masih sibuk ini sibuk itu, tiba-tiba ini, mohon maaf, kadang-kadang banyak dialami oleh ibu-ibu ini, ya. Dia sudah masuk waktu zuhur, katakanlah sudah zawal, jam sekarang ini katakan jam 12, ya, jam 12 5 menit waktu zuhur untuk daerah Kutai Timur ini sudah masuk, ya. Karena ada kerawanan, misalnya setiap bulan datang bulan, dan dia sudah tahu bahwa ini hari-hari dia akan kedatangan tamunya, gitu ya. Nah, dan di sini harus ketika sudah waktu masuk sholat ini harus segera dilaksanakan. Karena apa? Karena seandainya misalnya jam 12 5 menit dia belum haid sampai 5 menit berikutnya, ya, ini berarti dia sudah berkewajiban melaksanakan sholat. Jadi kalau dia tunda-tunda sementara dia tahu hari itu atau biasanya tanggal-tanggal tertentu itu tamunya datang, ya, kalau dia tunda-tunda waktu sholat sampai misalnya habis duhur 1 jam atau 2 jam atau 1,5 jam atau 1 jam baru mau sholat niatnya, kemudian dia belum sholat, maka dia sudah masuk berkewajiban untuk sholat. Nah ini, jadi kalau dia tinggalkan berarti dia sudah berdosa ini, ya. Karena apa? Karena dia telah memasuki waktu sholat dan dia tunda-tunda, sementara dia tahu, ya, biasanya tanggal-tanggal sekian itu dia kedatangan tamu. Maka ketika dia sudah tahu seperti itu, mumpung ada waktu, ya, maka segera, ya, begitu masuk zuhur, ya, segera melaksanakan sholat, ya, jangan ditunda sebelum kemudian kedatangan tamu itu. Kecuali kalau misalnya belum waktu zuhur, ya, kemudian dia kedatangan tamunya itu, ya, berarti ya sudah tidak wajib, ya, bahkan tidak boleh sholat zuhur, ya, kalau datang bulannya sebelum zuhur. Tapi kalau sudah masuk zuhur, ya, dan dia tunda-tunda sholatnya sampai kemudian tamunya datang belum sholat zuhur, maka dia sudah berkewajiban menjalankan sholat zuhur. Kapan itu? Maka di sini para ulama mengatakan karena dia punya hutang itu, begitu nanti dia bersih, ya, begitu dia bersih, maka dia berkewajiban langsung menjalankan sholat yang dulu dia atau minggu yang lalu dia tidak jalankan. Misalnya bersihnya waktu asar, ya, maka ketika itu dia yang harus dia jalankan adalah sholat zuhur yang kemarin dia tinggalkan, ya, yang belum sempat dia lakukan, ya. Nah ini mohon maaf banyak kadang-kadang ibu-ibu yang tidak memahami seperti ini, ya, ya, terutama, ya, tentunya ketika kita sudah tahu
kapan tanggal atau hari kita akan kedatangan tamu itu. Ya, segera, ya, karena itu salah satu bentuk iqamatis shalah, yakni memperhatikan waktu-waktu sholat, menjaga waktu sholatnya. Dan juga adalah adab-adab kita dalam menjalankan sholat. Itu makna wa tuqimus shalah, ya, menegakkan sholat. Dan kemudian adalah wa tu'tiz zakata, ya, menunaikan zakat, ya, jalan yang keempat, ya, jalan untuk mendekatkan diri kita yang keempat adalah menunaikan zakat. Dua perkara ini yang sering disia-siakan oleh sebagian kaum muslimin itu adalah idha'atus shalah wa idha'atuz zakah, menyia-nyiakan sholat dan enggan menunaikan zakat. Ya. Padahal di dalam Al-Quran itu ada dua pasang, ya, ada dua perkara yang selalu disebut oleh Allah secara berpasangan. Ya, yang pertama adalah iqamatus shalah, yang kedua adalah ita'uz zakah. Ya, sebagaimana firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tunaikanlah atau tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini menunjukkan pentingnya dua kewajiban ini, ya, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Atau memberi arti juga bahwa sesungguhnya orang yang rajin sholat maka juga harus berusaha untuk rajin bekerja juga supaya bisa membayar zakat. Ya, karena zakat itu tentunya tidak semua orang berkewajiban untuk menunaikan zakat, ya, kecuali mereka yang mempunyai harta yang telah sampai nisabnya, ya, sehingga ketika kita menjadi ahli sholat, ya, harus berusaha untuk bisa juga menjadi ahli zakat, ya, menunaikan zakat kita, ya, karena ketika kita enggan menunaikan zakat, ya, ancamannya tentunya sangat berat, ya. Dalam sebuah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addunaha. Jadi tidaklah ada orang yang punya harta, baik itu yang berbentuk emas atau perak, lalu tidak ditunaikan hak-hak harta itu, karena di dalam hak harta itu ada haknya orang lain, yakni orang miskin, orang yang membutuhkan. Ya, ketika kita tidak tunaikan zakat itu, maka kata Rasulullah tadi, satuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Maka nanti harta yang kita tahan, yang tidak kita sedekahkan, kita zakati, itu akan dijadikan setrika, ya, dijadikan lempengan-lempengan logam, atau lempengan-lempengan itu kemudian dipanaskan atau dibakar di dalam api neraka, lalu kemudian disetrikakan, ya, kepada punggung kita, ke pinggang kita dan dahi kita. Naudzubillahi min dzalik, ya. Jadi terutama yang sahibul amwal, ya, orang yang punya harta itu. Maka dengan berzakat, dengan bersedekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersumpah, wallahi ma naqasa malun min sedekah.
Jadi Rasulullah pernah bersumpah, demi Allah tidak akan pernah berkurang ya harta yang disedekahi atau yang dizakati. Ya, sebab makna zakat itu sendiri ya adalah dari kata zaka yazku zakatan, artinya berkembang. Ya, zaka itu juga bisa berarti bersih. Ya, kenapa bersih? Karena dengan berzakat sebagaimana dalam firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka ya untuk disedekahkan, dan dengan bersedekah atau dengan berzakat itu akan menjadi pembersih ya dan pensuci, membersihkan harta kita dan membersihkan jiwa kita ya. Jadi dengan berzakat maka kita telah membersihkan bagian-bagian harta yang bukan bukan hak kita ya, karena wa fi amwalihim haqqun ya lis-sa'ilina wal mahrum. Dan di antara ya di dalam harta kita ada hak yang harus diberikan kepada orang-orang miskin yang meminta-minta atau orang miskin yang tidak dapat bagian karena tidak mau meminta-minta. Maka kalau kita tidak berzakat berarti ada hak orang lain yang kita makan. Ya, kalau kita sudah punya harta yang wajib dizakati, tidak kita keluarkan zakatnya, berarti ada hak orang lain yang kita makan. Ya, maka tidak bersih, jiwa kita tidak bersih, harta kita tidak bersih. Maka zakat itu artinya yang pertama tadi adalah at-tahur, yakni bersih. Yang kedua adalah zakat itu artinya an-numu, ya, berkembang. Maka Nabi tadi mengatakan wallahi ma naqasa malun min shadaqah. Demi Allah tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan atau yang dikeluarkan sedekahnya atau zakatnya. Ya. Maka akan nama atau numu, akan berkembang. Makna zakat artinya juga berkembang atau bertambah. Ya, bertambahnya apa? Ya, karena tambah itu tidak mesti harus kemudian dari kuantitasnya, tapi berkembang juga dari sisi kualitasnya, dari sisi keberkatannya. Ya, berkah. Jadi berkah itu artinya apa? Ya, laha khairun katsir. Jadi ada kebaikan yang banyak. Mungkin secara kuantitas tidak bertambah, tetapi kuantitas dan kualitasnya berkembang atau bertambah. Ya, misalnya membuat harta kita bermanfaat. Ya, hidup kita misalnya kalau secara matematis gaji suami kita tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk biaya anak sekolah, kuliah, untuk ini, untuk itu, mungkin secara matematis tidak cukup ya, tetapi ketika harta itu penuh berkah ya, maka Allah memberikan tambahan dalam bentuk yang lain, misalnya dengan dalam bentuk kesehatan. Ya, kita secara materi mungkin tidak banyak, tetapi kita tidak pernah ke rumah sakit. Ya, berarti itu ada khair, ada kebaikan. Kita tidak pernah mengeluarkan biaya rumah sakit. Tidak misalnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang nurut-nurut, ya, kuliahnya
apa namanya, pintar-pintar, bahkan bisa dapat beasiswa dan lain sebagainya. Jadi itu bentuk keberkatan ya dari harta yang kita jaga dengan zakat, dengan sedekah. Ya. Maka tu'tiz zakah, ya, ditunaikan zakatnya. Dan kemudian watasilur rahimah, ya, bentuk yang kelima ya, sebagai jalan ke surga adalah bersilaturahim. Ya, bersilaturahim itu kayak apa? Rahim itu dari kata rahmah, ya, dari kata kasih sayang. Dan yang disebut rahim itu adalah aqarib, ya, keluarga yang punya jalur nasab, baik nasab secara mereka yang menjadi ahli waris, ya, karena kedekatannya, seperti anak terhadap bapak atau bapak kepada anak, atau istri, atau apa namanya, cucu, kakek, nenek. Nah, itu berarti apa namanya, rahim ataupun kerabat yang bisa mewarisi, atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan, misalnya sudah turun hingga 1 atau 2, 3 generasi di bawah kita, tetapi dia masih bersambung nasab dengan kita, maka dia termasuk kerabat kita atau termasuk rahim kita. Kalau saya biasa mengatakan rahim itu ya selain adna arham, ya, rahim yang paling dekat itu jalur ke atas, ya, jalur ke atas itu adalah dari bapak kita, nenek kita atau kakek kita, dan seterusnya ke atas, itu adalah jalur paling dekat. Kemudian jalur ke kanan, ke bawah, jalur ke bawah adalah anak kita dan cucu kita. Jalur ke kanan adalah nyamping kanan adalah jalur paman atau bibi kita dari bapak, ya, kanan, ya, atau anak paman, ya, atau cucu paman. Atau jalur ke kiri adalah ibu, jalur ibu, jadi bibi kita dari atau paman kita dari jalur bibi, atau bibi kita dari jalur bibi atau anak-anaknya. Jadi ini semuanya minal aqarib atau minal qarabah, dari kerabat kita. Jadi semua yang harus kita utamakan untuk kita silaturahimi, ya, walaupun tentunya harus fa'aula fa'aqrabu tsummal aqrabu, ya, didahulukan terlebih dahulu yang paling dekat, ya, sebelum kita jauh-jauh, ya. Paling dekat siapa, ya, silaturahim yang harus kita perhatikan pertama adalah jalur atas, yakni bapak ibu kita, ya. Bapak kalau sudah meninggal berarti paman kita, ya, bibi kita, atau kakek kita, atau saudara kakek kita. Nah, itu yang paling dekat. Kemudian ke bawah, ya, anak kita. Jadi tidak harus kita menunggu anak kita bersilaturahim kepada kita. Kita pun boleh, ya, bersilaturahim atau yang menyambung dulu kepada anak kita, menjaga hubungan kita dengan anak-anak kita ke bawah. Dan baru kemudian kalau kita sudah bersilaturahim dengan yang dekat, kemudian selanjutnya dan selanjutnya, baru kemudian kerabat jauh, ya, anak paman kita ataupun anak apa namanya sepupu kita dan seterusnya. Yang jelas masih ada apa namanya hubungan nasab,
itu adalah arham. Sedangkan yang lain ya, kawan, kenalan ya, bisa juga masuk dalam kategori silaturahim, tetapi itu tentunya kita lakukan sesudah ya kita memperhatikan kerabat-kerabat kita ya. Jangan sampai orang nggak ada hubungan nasab itu lebih kita utamakan ya daripada yang berhubungan yang berkaitan dengan asab nasab kita ya. Jadi boleh juga kita menjalin ukhuwah ya dengan orang yang bukan nasab kita, tetapi tentunya yang terutama yang harus kita perbaiki adalah dari kerabat kita dalam hak-hak yang harus kita sambung dan harus kita perhatikan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah itu tadi sekali lagi 5 perkara ya, 5 perkara yang akan mendekatkan kita sebagai jalan ke surga ya. Dengan kata lain, kalau kita insya Allah menjalankan itu dengan sungguh-sungguh, menyembah Allah, tidak menyekutukannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, bersilaturahim ya dengan prioritas-prioritas yang tadi saya sebutkan, maka insya Allah itu adalah yuqarribuna minal jannah, yang akan mendekatkan kita kepada surga, wa yubaiduna minan nar, dan akan menjauhkan kita dari api neraka. Nas'alullahal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita afiat ya, kesejahteraan, pengampunan dan keberkatan untuk kita bisa menjalankan segala amalan yang bisa mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Mungkin itu saja hadis yang kita kupas pada petang hari ini. Sekiranya ada yang mau bertanya, disilahkan. Monggo ibu-ibu. Monggo, ada yang mau bertanya? Silakan. Enggak. Apa aja kira-kira yang bisa kita lakukan dan juga jauh jaraknya? Ya. Baik. Sebelum saya menjawab ya terkait dengan apa yang bisa kita lakukan terhadap saudara kita yang sekarang ini mengalami penindasan, kezaliman yang luar biasa ya dari Zionis, maka saya ingin menyampaikan ya satu hal yang penting untuk kita pahami sebagai seorang mukmin ya, karena berangkat dari pendapat ya, bahkan itu diposting di media sosial, medsos ya, misalnya dengan mengatakan apa perlunya ya kita peduli terhadap orang lain, bangsa lain yang jauh dari kita, sementara tetangga-tetangga kita, bangsa kita sendiri masih banyak kekurangannya. Ya, kenapa kita peduli orang jauh, yang dekat saja tidak? Ya, mohon maaf. Ya, kita sebagai seorang mukmin, ya, seorang muslim, kita tidak melihat ini
saudara jauh atau ini saudara dekat. Ya, karena siapapun dimanapun berada, selagi dia adalah kaum beriman, ya, yang mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah saudara kita. Dan kenapa kemudian itu penting memiliki pemahaman ini? Karena salah satu pertanyaan kubur itu yang penting adalah man ikhwanuka. Ya, nanti pertanyaan kubur yang kalau kita gagal menjawabnya itu kan, ya, dalam riwayat nanti kita kena pukul oleh malaikat penanya kubur dengan gada yang begitu besar, ya, yang ketika kita dipukul gitu kita ambles ke dalam bumi. Salah satu pertanyaannya adalah apa? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Maka jawabannya dan yang harus pasti benar adalah kita mengatakan al muslimuna ikhwani. Ya, seluruh kaum muslim. Jadi al muslimuna itu berarti semua orang Islam itulah saudaraku dimanapun berada. Ya, maka ini ketika kita sudah memiliki pemahaman seperti itu, maka dimanapun orang Islam itu adalah saudara kita. Nah, kemudian ketika dia sebagai saudara itu ada hak yang harus kita tunaikan. Di antaranya adalah hakud doa. Ini satu bentuk hak yang paling rendah, ya. Karena kita mengakui dia atau orang Palestina atau siapapun di dunia ini sebagai saudara kita, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah hakud doa. Kalau kita mengetahui bahwa saudara kita itu sedang dizolimi, ya, karena dia saudara kita, maka kita minimal, ya, kewajiban pertama kali adalah melaksanakan hak yang paling rendah. Apa dia? Hakud doa, hak mendoakan, ya. Jadi kita wajib untuk mendoakan saudara kita, ya, mendoakan saudara kita, ya. Kalau kita misalnya tidak mampu memberikan bantuan, ya, sebagaimana di dalam ini kita bicarakan dalam mungkin pada kesempatan yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan mausura. Dan jika sekiranya kamu tidak atau berpaling dari mereka, yakni tidak bisa memberikan bantuan kepada mereka, ya, karena kamu semata-mata ingin mendapatkan rahmat Allah yang kamu harapkan. Jadi ini riwayat ini tafsirnya ada 3, diantaranya adalah kalau kamu tidak mampu membantu saudaramu, ya, dengan harta atau dengan bantuan berwujud materi, faqul lahum qawlan maisura, maka kamu harus mengatakan kepada mereka dengan perkataan yang menyenangkan, ya. Salah satunya adalah dengan doa. Jadi kalau kita sudah tidak mau membantu dengan materi, tidak bisa membantu materi, jangan kemudian kita mengata-ngatakan sesuatu yang menyakitkan kepada mereka, ya. Itu tadi, ya, sudah tidak mau membantu secara materi untuk meringankan,
malah dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, ya. Maka dikatakan dengan biqaulan maisura, dengan kata-kata yang menyenangkan, dan itu diantaranya adalah dengan doa, ya, dengan doa. Misalnya Allahumma farrij humumahum, ya Allah, ya, lapangkanlah penderitaan mereka, ya, tolonglah mereka, dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia. Ingat mereka ketika kita sholat, ya. Maka tadi, ya, karena kita meyakini mereka juga bagian dari kaum muslimin, maka minimalnya kita memberikan satu haknya, yakni hakud doa, hak untuk kita doakan. Itu syukur adalah hakul mal, ya. Kalau bisa, ya, kalau kita tidak bisa ada kelebihan, ya kita memberikan hak harta, ya, hak hartanya, yakni minimal kalau sekarang mereka membutuhkan untuk makan, minum, obat-obatan, ya, maka kita juga bisa membantu mereka melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, yang resmi, yang bisa menyalurkan bantuan kita kepada mereka. Dan insya Allah banyak lembaga-lembaga yang bisa dipercaya untuk menyampaikan bantuan kita. Jadi intinya ibu-ibu sekalian tadi, ketika kita mengakui siapapun saudara kita, seorang muslim atau orang muslim itu saudara kita, minimalnya kalau kita tidak melakukan sesuatu yang bisa meringankan penderitaan mereka, maka minimalnya kita menjaga mulut kita, ya, dengan berdoa atau menjaga untuk mengata-ngatain yang tidak menyenangkan. Apalagi kalau berbicara tentang peranan orang-orang Palestina dulu, ya, ketika kemerdekaan kita, ya, kita ini sebenarnya punya hutang budi, ya, terhadap bangsa Palestina, ya. Karena dulu ketika negara-negara Eropa apalagi, ya, ketika kita diproklamirkan kemerdekaan kita, nggak ada negara-negara Eropa itu yang mau mengakui kemerdekaan kita. Yang pertama kali mengakui adalah Palestina. Waktu itu masih menjadi negara berdaulat, ya, dengan mufti besarnya, ya, Al-Husaini waktu itu, ya. Beliau menyiarkan kemerdekaan Indonesia melalui radio Jerman, ya, dan mengerahkan rakyat Palestina, ya, bahkan Mesir kemudian itu menghalangi tentara-tentara Belanda yang melalui terusan Suez, ya, kapal-kapalnya yang mau datang ke Indonesia, ya, berdemo besar-besaran, bahkan mengumpulkan sumbangan, ya, untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan ada seorang pengusaha terkenal dari Palestina waktu itu, yang beliau mempunyai simpanan pribadinya di bank Arab waktu itu langsung rekeningnya diberikan kepada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanpa dihitung, ya. Jadi dia datang kepada waktu itu delegasi Indonesia, Agus Salim, ya, yang ke negara Arab, kemudian menyerahkan rekeningnya beliau, ya, tanpa dihitung. Dia mengatakan, ini bantuan saya khusus untuk, ya, perjuangan kemerdekaan Indonesia, ya. Jadi subhanallah, ya. Jadi ketika kita mengingat itu, maka tidak ada kata-kata bahwa saudara kita orang sendiri saja banyak yang miskin, kenapa kita memikirkan bangsa lain, ya. Selagi kita muslim, maka kita berkewajiban untuk memperhatikan mereka, walaupun meskipun dengan doa. Jadi sekali lagi, apa yang perlu kita lakukan? Yang paling rendahnya adalah, paling ringannya adalah doa. Syukur kita bisa berkontribusi untuk meringankan penderitaan mereka dengan mengirimkan bantuan untuk makan
minum dan perubatan mereka melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, insya Allah. Mungkin begitu ibu-ibu. Ya. Baik, ada lagi? Cukup, nggih, alhamdulillah ya. Jadi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk berusaha insya Allah dekat kepada Allah, dekat kepada jalan surga. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.